bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu, karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Namun kenyataannya, keberatan dari penggugat itu malah diterima oleh majelis hakim loh, sehingga Gibran dianggap nggak hadir dan sidangnya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa komentar-komentar ataupun tanggapan-tanggapan para netizen dari video-video kita sebelumnya. Jadi teman-teman, ini ada beberapa pernyataan-pernyataan bahwasanya urusan ijazah ini yang salah adalah kepolisian, lambat menangani hal yang sepele ini sehingga rakyat jadi rame dan saling nyerang. Sidang dugaan ijazah palsu harus disiarkan secara live agar rakyat juga tahu. Benar-benar bikin repot masyarakat, gegara kerakusan segelintir orang yang ingin terus berkuasa. Usut semua ijazah pejabat di Indonesia dan tuntut 100 triliun masing-masing buat bayar utang negara. Termasuk usut juga pelapor yang mengusutnya, siapa tahu ijazahnya dia sendiri palsu, dasar stres semuanya.
Segera makzulkan Wapres yang sudah melanggar undang-undang pembatasan umur. Memang begitu baik bapaknya dan anaknya takut hadir di persidangan, tapi mereka tidak takut menjadi pengkhianat negara. Semoga para hakim, jaksa tunjukkan keadilan di negara ini untuk menuntaskan kasus Jokowi dan anaknya, karena ini bukan kasus main-main, ini kasus nasib rakyat dan negara. Iya, betul sekali. Saya pribadi tidak milih Gibran tapi milih Pak Prabowo karena sejak awal beliau mencalonkan diri, saya udah ikut beliau sampai saat Prabowo jadi presiden. Jadi kalau keadilan benar-benar ditegakkan, harus ditegakkan dengan adil. Sekalipun yang bersangkutan pejabat apalagi wakil presiden. Jangan cuma kami rakyat kecil di mana salah sedikit kami diintimidasi. Pajak kami dirampok oleh para pejabat yang haus dengan memperkaya diri sendiri seperti kasus Pertamina, kasus BLBI, dan perampasan aset kami, tanah, dan sebagainya. Contohnya seperti saat ini, kasus DPR mereka tidak mewakili kami rakyat pajak, kami dirampok begitu saja. Nggak perlu hadir, cukup kuasa hukum yang menghadiri. Ini hak seseorang yang dilindungi undang-undang, belajar dulu Anda tentang aturan hukum. Kalau memang ijazah Jokowi asli sudah dilihat di media massa dan masalah akan selesai. Buah jatuh tidaklah akan jauh dari pohonnya. Peribahasa, bapak dan anak sama saja. Sami mawon gak ada bedanya masalah ijazah. Ya mana boleh pengacara negara yang buat negara dan bukan untuk pribadi. Lebih baik terlambat daripada tidak ngeh sama sekali. Memang aslinya nggak punya ijazah. Bagaimana bisa menunjukin ijazahnya? Rakyat kok mau dibodohi terus? Langsung aja rakyat menggeruduk jaksa agung, tangkap Jokowi, Gibran, dan adili mereka. Memalsu dokumen adalah perbuatan jahat yang menyangkut moral buruk dan masuk pidana. Urusan ijazah mestinya urusan pribadi masing-masing, tidak ada hubungan dengan negara, kecuali waktu sekolah yang membiayai negara. Hukum mati mereka ikut spekulasi ijazah beliau siapapun dia. Bila benar maka dibenarkan, bila salah maka diadili. Seharusnya yang digugat itu Undang-Undang Dasar meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Semoga Pak Hakim jujur, amanah, tegakkan kebenaran demi hukum yang bermartabat. Bravo Pak Hakim dan Pak Subhan. Disebut melakukan bagi yang punya akal sehat, tapi bagi pengikutnya yang tidak tahu malu, bagian dari penghasil uang dan jabatan. Banyak anak muda yang hebat-hebat lulusan dalam negeri tapi bilangnya alumni luar negeri, tapi nyatanya pelongo-pelongo sangat-sangat memalukan. Jokowi si penipu juga akan gemetar jika ijazahnya benar akan diadili dan di pengadilan. Pengadilan juga harus jurdil, jika tidak jurdil ini dosa besar yang sudah membohongi seluruh rakyat. Ingat laknat Allah, apalagi terus dipertahankan berlarut-larut, dikhawatirkan rakyat akan terus diadu domba. Aturan gimana ya? Calon presiden, calon wakil presiden, caleg boleh berijazah SMA. Sangat memalukan, bapaknya ijazah palsu, anaknya juga berijazah palsu. Inilah kondisi yang sangat memprihatinkan negara kita ini. Negara kita dipimpin oleh pemimpin yang bodoh, tolol, dan pembohong, maka hancurlah negara kita ini. Tidak pernah ada kemajuan. Ketua KPU harus ditangkap karena mengesahkan Gibran yang katanya tak punya ijazah SMA. Kok diterima KPU semuanya, harus ditangkap, membuat negara jadi terpuruk, ulah KPU. Semuanya akan hancur se-Indonesia, walaupun ijazah asli maupun tidak tetap saja kita begini-begini karena orang kaya semua, karena kalian kuburoi. Kenapa adil dan transparan serta profesional demi kepentingan negara kita dan publik tanpa pandang bulu dalam mengambil keputusan. Membedakan gugatan kepada pejabat negara atau gugatan personal saja tidak ngeh. Gimana ini jaksa pengacara percuma membela Jokowi dan anaknya tentang ijazahnya. Tidak jadi kaya malah sengsara di dunia dan akhirat karena membela pemimpin yang berkhianat kepada negara dan rakyatnya. Semoga majelis hakim pengadilan yang mengadili perkaranya pro kepada publik, jujur, adil, dan transparan, serta profesional demi kepentingan negara kita dan publik tanpa pandang bulu dalam mengambil keputusan. Membedakan gugatan kepada pejabat negara atau gugatan personal saja tidak ngeh. Gimana ini jaksa?
Bongkar semua kebusukan di negeri ini tanpa terkecuali. Masyarakat sudah capek di jobok-jobok sana manusia bagundal. Saatnya rakyat bersatu, jangan biarkan bagundal menari-nari menikmati hasil keringat kita. Harusnya seorang bapak mengajari kebenaran kepada anaknya. Siapapun dia, kalau sudah bermental rusak, keturunannya pasti rusak. Sampai kapanpun tidak akan pernah bisa diberikan tanggung jawab. Dia pasti merusak lingkungan dimanapun dia berada. Mana mungkin Polri bertindak karena Kapolrinya sendiri bagian dari geng Solo. Selama Kapolri belum dicopot, jangan harap keadilan akan terwujud. Konoha benar-benar hancur. Apa pengen Konoha jadi seperti Nepal? Ini yang diajukan kasus perdata kok main tangkap. Kalau nggak ngerti lebih bijak diam saja supaya nggak kelihatan. Gimana tanggapan para termul? Biasanya teriak-teriak sampai urat lehernya kayak besi. Kelemahan keluarga Jokowi adalah masalah ijazah. Jika begitu, anak Jokowi yang lainnya itu Kahiyang dan Kaisang mungkin berijazah palsu juga. Indonesia overloaded jumlah jeblosan S1, 2, dan 3. Mosok ya masih ada saja yang pakai palsu. Legowo mundur, kasih yang serius belajarnya lama. Pakai ujian susah lagi. Mending palsu saja. Keraguan menjadi meyakinkan karena sikap Jokowi yang selalu menahan, tidak mau melihatkan ijazahnya, itu kalau kata Mandra realita. Seolah-olah hakim tegas, ternyata buat tunggu surat keputusan KPU yang menyatakan ijazah Wapres rahasia negara karena Wapres yang bodoh membahayakan negara. Rakyat Indonesia 280 juta kok mudah sekali dipermainkan oleh keluarga Mulyono. Perlu penanganan yang sangat tegas dari pihak yang berwenang kalau ada yang berusaha menghalangi sikap. Memalukan sekali orang-orang lulusan UGM ini kalau dilihat skripsinya Jokowi di perpustakaan UGM jelas beda dan ganjil masih meragukan kepalsuannya. Oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa jumpa dengan video-video kita.